Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Habibina al-karim. Sayyidina wa maulana Muhammad. وعلى آله وأصحابه الطيرين الطيبين. Amma ba'd. Saudara pengurusi majelis yang kita hormati, Tuan pengurusi Lembaga Pentadbir Masjid Haji Ishaq Yusof yang kita muliakan, beserta ahli-ahli jawatan kuasanya, para imam, para bilal, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita adalah hamba-hamba Allah yang telah diundang oleh Allah datang ke rumahnya ini. Orang-orang yang datang ke masjid itu artinya datang ke rumah Allah. Orang-orang yang datang ke rumah Allah itu artinya dia dijemput atau diundang oleh Allah. Manakala orang itu diundang oleh Allah, tentu orang tersebut adalah orang-orang yang baik. Tidak mungkin Allah mengundang penjahat-penjahat, perampok-perampok. Mirip macam kita juga, kalau kita mengundang orang datang ke rumah, tentu kita pilih orang baik-baik, betul? Nah, demikian juga logikanya Allah Subhanahu wa taala mengundang hamba-hambanya datang ke rumahnya adalah orang-orang yang terbaik menurut Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidak ada penghakiman dan penghukuman yang lebih baik melainkan penghakiman dan penghukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang duduk dalam rumah Allah ini akan diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk tajuk pembicaraan kita, saya ingin mengajak kita semua melafazkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk di dalam masjid ini beriktikaf karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tajuk yang kita nak bicarakan malam ini sememangnya tajuk yang perlu dan penting dalam kehidupan kita, yakni pemimpin yang adil. Di mana tadi hadis dibacakan bahwa kedudukan pemimpin yang adil itu memang istimewa dan mulia. Istimewa, mulia di dunia. Kalau dia menjadi seorang pemimpin di dunia, dia pun mulia. Dimuliakan oleh orang ramai. Diistimewakan oleh orang ramai di dunia. Demikian juga nanti di hari akhirat. Jelas disebut oleh Allah bahwa orang yang pertama utama sekali mendapat naungan pada hari akhirat adalah mereka yang pertama disebut imamun adilun, pemimpin yang adil. Cuman kita nak tahu siapakah pemimpin yang adil itu dan siapa-siapa saja yang pemimpin itu. Untuk nak menjawab ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya pemimpin itu, kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap daripada kalangan kalian adalah pemimpin. Cuman daripada berbagai sudut dan berbagai peringkat. Ada pemimpin negara, ada pemimpin daerah, ada pemimpin zon, ada pemimpin blok, dan yang paling kecil sekali pemimpin diri sendiri. Dan termasuk juga memimpin keluarga. Ini besar. Nah, jadi jelas Rasul menyebutkan kullukum ra'in, setiap daripada kalian adalah pemimpin.
Tapi jangan lupa wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kepemimpinan kalian kata Rasulullah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi lagi besar luang skop kepemimpinan kita, tentu lebih besar tugas dan tanggung jawab kita terhadap yang dipimpin, demikian juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menjadi pemimpin, hendaklah kita tahu siapa kita. Nabi SAW menyebutkan, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin itu ialah pelayan. Ini menurut Islam ya. Pemimpin itu adalah pelayan, bukan dilayan. Jadi kalau pemimpin itu dilayan, bukan pelayan, bermakna salah kedudukan dia sebagai seorang pemimpin. Itu umumnya. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan rakyat atau pelayan orang yang dipimpinnya. Kemudian kata Rasulullah, siapa lagi pemimpin itu? Pemimpin lagi yang kata Rasulullah, warrajulu ra'in fi ahlihi. Suami adalah pemimpin kepada keluarganya. Jadi kita sini sebagai seorang suami rata-rata sudah suami nih. Bukan lagi suami, dah tuk pun. Dah banyak tuk-tuk kan. Nah, warrajulu ra'in. Suami itu adalah pemimpin fi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga dia akan diminta nanti oleh Allah Ta'ala pertanggungjawabannya. Lagi siapa pemimpin? Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha. Istri juga pemimpin, dan dia menjaga harta-harta milik suaminya. Kemudian kata Rasulullah, wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Tiba saatnya nanti dia juga akan diminta mempertanggungjawabkannya. Kemudian siapa lagi? Wal khadimu ra'in fi sayyidihi. Karyawan maknanya pekerja. Dia adalah pemimpin kepada siapa? Kepada tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia juga akan diminta pertanggungjawaban di atas kepemimpinannya. Dan yang terakhir, siapa dia? Warrajulun ra'in fi mali abihi. Anak-anak adalah pemimpin ke atas harta milik ibu bapaknya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di atas kepemimpinannya. Jadi di sini jelas ada berapa? Ada 7 golongan yang disebut dengan pemimpin. Hadis tadi itu menerangkan tentang keistimewaan pemimpin. Jadi pemimpin yang disebutkan Nabi itu ada 7 golongannya. Tapi malam ini kita tak mungkin menyebutkan ketujuh-tujuhnya. Maka kita pilih saja yang penting, yakni saya nak pilih warrajulu ra'in fi ahlihi. Yakni suami adalah pemimpin terhadap ahli keluarganya. Kenapa ini tajuk yang saya pilih? Sebab suami adalah pemimpin yang paling terbesar. Dia ada 4 jawatan penting dalam hidupnya. Pertama, dia memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, dia memimpin istrinya. Yang ketiga, dia memimpin anak-anaknya. Dan yang keempat, dia adalah kepala rumah tangga. Jadi 4 portfolionya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan hadapan Allah. Oleh karena itu, bagaimana seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, Nabi telah memberikan garis pandu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami
ialah jika dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada ahli keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah pemimpin keluarga yang paling terbaik. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana suami-suami yang baik, bukan tengok hidungnya mancung ke tak mancung. Nak tahu suami baik tak baik, bukan tengok dia ada duit atau tak ada duit. Nak tahu suami yang baik bukan nak tengok pangkatnya apa, tetapi yang perhatikan ialah bagaimana kelakonannya di dalam rumah tangga. Bagaimana dia mendidik anak istrinya, khususnya dalam urusan agama. Bisa-bisa saja seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga berjaya mendidik anaknya menjadi seorang profesor, menjadi seorang insinyur, tapi belum tentu dia boleh mendidik anaknya boleh baca Fatihah. Belum tentu dia boleh mendidik anaknya boleh salat. Belum tentu dia boleh mendidik anaknya bertaharah. Oleh karena itu Nabi SAW menekankan bagaimana kelakonan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Sampai di mana pendidikan yang diberikan oleh sang ayah tersebut. Sampai di mana pendidikan diberikan sang suami tersebut terhadap istrinya. Dan sampai di mana peranan ia sebagai kepala rumah tangga. Sebab ini adalah proyek yang besar. Kita boleh memerintah orang, tapi belum tentu kita boleh perintah anak istri. Kita boleh menyalahkan orang lain, tapi belum tentu kita boleh menyalahkan anak istri. Betul? Betul? Betul nggak betul? Rasa-rasa betul lah katanya. Iya. Kita boleh menyalahkan orang, tapi belum tentu kita boleh menyalahkan anak istri kita. Begitu artinya beratnya. Kita boleh menjaga lembu, kambing, sepadang, tapi belum tentu kita boleh menjaga anak seorang. Begitulah beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, untuk nak mencapai kebaikan-kebaikan ini, terutama sekali Allah Subhanahu wa taala menekankan qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata Allah di sana? Kalau kamu mau menjadikan keluargamu, istri anakmu menjadi baik, yang paling utama engkaulah menjadikan diri kamu lebih baik dahulu. Sebab ayah ini adalah contoh dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu pastikan anak istri kita menjadikan kita sebagai idola dalam hidupnya. Hari ini anak-anak kita tidak menjadikan ibu bapaknya sebagai idola hidupnya. Kadang-kadang yang menjadi idola di siapa? Penyanyi. Siapa yang menjadi idola dia? Pemain bola. Dia boleh hafal pemain itu berapa orang. Satu kelab 11, dua kelab 22. Betul? Betul enggak? Dia boleh hafal 22 tuh. Tapi qul ya ayyuhal kafirun dia tak hafal. Sebab tidak idola di Al-Quran. Nah, jadi untuk nak menjadikan anak kita menjadi baik, kita dulu. Ya. Kita dulu memperbaiki diri kita. Makanya dalam bahasa disebut mendidik, mengajar dan mendidik. Mengajar mendidik tak sama. Kita ajar anak-anak kita baca Quran. Tapi pada masa yang sama kita tidak mendidiknya. Kita hanya menyuruh baca Quran, tapi kita tidak membaca Quran. Itu namanya mengajar tanpa mendidik. Salat. Itu namanya mengajar tanpa mendidik. Kenapa? Karena kita pun tak salat. Jadi jadikan kita ini sebagai cerminan anak-anak kita. Jadi cerminan istri kita dalam rumah tangga. Sebab kita adalah pemimpin. Ya, pemimpin itu adalah menjadi contoh. Makanya Nabi SAW itu dijadikan contoh. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya Rasul itu bagi kamu adalah contoh yang terbaik. Diri sendiri. Ya. Maka pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tentang peranan suami sebagai tadi pemimpin, sebagai ketua, sebagai ayah, sebagai suami. Sadarilah bahwa kita sebagai seorang suami, kita adalah sebagai seorang ayah kepada anak-anak, kita juga sebagai pemimpin dalam keluarga. Untuk itu kita juga bertanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Apa kata Rasulullah? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Nanti pada hari akhirat, kata Rasulullah, nama kalian akan dipanggil. Nama kita dipanggil. Wa bi asma'i abaikum, nama bapak dipanggil bin. Ahmad Dahri bin siapa? Ustadz Kamaruzaman bin siapa? Itu ditanya nanti oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Bapak harus ke depan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak yang dilahirkan itu, wahai ibu bapak, ketahuilah bahwa mereka dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kenapa anak itu menjadi bandel? Kenapa anak itu menjadi degil? Kenapa anak itu masuk ISIS? Fa'abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani aw kama qala. Sebenarnya yang menjadikan anak itu seperti itu, dia bukan semula jadi, melainkan ia adalah dibentuk dan dilatih oleh ayahnya, sama ada Yahudi, Majusi atau Nasrani. Oleh karena itu pada hari akhirat kita diminta pertanggungjawabannya. Kamulah yang menjadikan anakmu seperti itu. Katakan, beliau lahir pun sebabkan kamu suami istri. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi jangan kita nak buang badan, apatah lagi lempar batu sembunyi tangan, lagi celaka. Tak mengaku anak, itu bukan anakku. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Kita tidak boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memimpin anak istri kita untuk menuju surga Allah. Maka tadi qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut, jagalah dirimu, jagalah ahli keluargamu daripada sentuhan api neraka. Ini yang pertama, yakni tanggung jawab, bukan jawab yang tanggung-tanggung ya. Tanggung jawab penuh. Peranan ketua rumah tangga, khususnya ayah. Lalu apa lagi peranan kita sebagai orang tua, khususnya ayah atau bapak? Yang pertama, hendaklah kita menjadi seorang ayah yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mentaati perintah Allah dan Rasulnya makna laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, jauhi apa yang dilarang olehnya. Kadang-kadang kita kita patuh taat kepada perintah Allah, tapi kita tidak menjauhi larangannya. Kadang-kadang dia jauhi larangan Allah, tapi dia tidak mentaati perintah Allah. Ada juga model macam itu. Saya Ustaz, saya tak jahat. Saya tak pernah kacau orang. Saya tak pernah menyakiti orang. Mana dirasa dia apa? Dia menjauhi larangan Allah. Sebab Allah larang menjadi manusia jahat. Allah melarang dia menjadi manusia mengganggu orang. Justru saya tak ganggu orang, saya tak jahat dan tak kacau. Tapi pada masa yang sama, saya tak sembahyang juga. Itu namanya apa itu? Menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah, tapi meninggalkan perintahnya. Akhirnya semua sekali tidak. Konon-kononnya minum tidak, judi tidak, tapi sembahyang juga tidak.
Sedangkan di sana sebut mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasula fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan patuhlah kepada pemimpin. Jadi nak jadikan keluarga kita baik, dia bukan instan, bukan semula jadi. Harus kita berusaha gigih. Kalau kita nak menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bersumber daripada kita terutama sekali. Malah tuan-tuan, Nabi SAW mengingatkan, untuk kamu nak jadikan keluargamu keluarga yang baik, dan kamu menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang adil dan seterusnya, kata Rasulullah, tak boleh engkau berdiri sendiri, perlu kerjasama. Yani suami istri perlu kerjasama. Oleh karena itu juga Rasulullah suruh kita mencari pasangan pilih. Takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasu. Pilih kamulah tempat kamu menanam benih itu, kata Rasulullah. Sebab tingkah laku perangai ibu bapa itu akan tumpah juga kepada anak itu. Itu namanya dalam bahasa kampung sebut baka kan? Baka namanya kan? Ini baka tak bagus ini. Ini baka kambing bandot ini. Patut macam bandot terus. The Guild of Bandel nama dia. Nah, kemudian yang ketiga, tanggung jawab pemimpin, khususnya suami ya. Nanti yang lain-lain bicara yang lain. Saya nak fokuskan tadi tentang pemimpin yang kedua, yakni suami, pemimpin dalam keluarga. Yang ketiga, apa tugas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga? Yang ketiga adalah selalu memberikan contoh-contoh yang terbaik terhadap keluarga. Usahakan memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam keluarga. Tutur kata yang baik, sifat sopan santun, ramah tamah. Kita dalam rumah tangga kadang-kadang macam samseng. Kena ada sifat mentang-mentang. Mentang-mentang dia ayah, aku bapak engkau dengar cakap aku. Padahal belum tentu dia betul. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim, itu contoh teladan tentuan. Tatkala Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk sembelih anak Ismail, Nabi Allah Ibrahim mengadakan komunikasi. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, ayah bermimpi dalam tidur bahwa ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu mengenai mimpi ayah itu? Itu namanya apa? Toleransi. Bukan mentang-mentang engkau anak sini lu, kenapa Pak aku nak sembelih engkau lah, banyak cerita sini. Begitukah? Nah, ada komunikasi. Allah Subhanahu wa taala tentuan nak mencipta Adam di muka bumi ini berkomunikasi dengan malaikat, walaupun Allah punya hak veto. Baca Quran itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Komunikasi Allah Ta'ala dengan malaikat. Walaupun Allah Ta'ala itu maha kuasa, tapi tidak mentang-mentang kuasa lalu tegak di atas kuasa. Sekarang bapak-bapak macam gitu. Engkau di sini dulu, dengar cakap aku bapak engkau apa? Kadang-kadang menggunakan dalil yang tak sepatutnya. Ini bapak engkau tahu, duluan makan garam. Dalam hati anak makan nasi, bodoh apalagi makan garam, bahalul itu orang. Iya. Komunikasi tidak ada yang baik. Dengan alasan sibuk lah, penat lah. Bro, hidup ni mana yang tak penat? Tidur pun penat.
Jadi tidak boleh penat, sibuk dijadikan alasan. Kita Singapura memang sibuk, memang penat. Kalau itu dijadikan alasan, tangan Anda cencang, bersihlah bahu Anda memikul. Kalau anak pertama seperti ini, akan menyusullah nanti berikut dan seterusnya. Sebab kita selama hari tidak pernah memberikan contoh-contoh yang baik. Apa kata Yusuf Qaradawi? Sebenarnya anak-anak kita hari ini adalah haus. Haus dengan apa? Bukan haus karena tidak ada air. Haus untuk mendapatkan contoh-contoh yang baik. Di rumah itu sendiri anak kita tidak mendapat contoh-contoh yang baik daripada ibu bapaknya. Dia pergi keluar sana, jumpa dengan kawan-kawan, macam setan juga. Di mana dia pergi, semua lingkaran-lingkaran dia tidak ada dapat contoh yang baik. Akhirnya mereka ini berpikir sendiri. Dia tengok ini tak bagus, ini tak bagus. Lalas dia pula buat sesuatu. Ini dikatakan Yusuf Qaradawi, haus anak-anak kita hari ini, haus untuk mendapatkan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan dia. Dia bingung, mana yang baik ini? Tak nampak. Jadi kalau di luar sana mereka susah mendapatkan kebaikan, setidak-tidaknya di dalam rumah itu sendiri dapatlah contoh-contoh yang baik daripada ibu bapak sendiri. Berikan mereka itu pengajaran dan pendidikan yang disebut dengan tunjuk ajar. Bukan ditunjuk saja, tapi diajar. Ini yang ketiga, untuk kita nak menjadikan pemimpin yang adil dalam rumah tangga, atau menjadikan seorang suami, ayah, ketua rumah tangga yang adil, yang insya Allah nanti akan mendapat tempat istimewa di sisi Allah. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluh. Seperti dibacakan tadi, dia akan mendapat pelindungan, naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebab dia seorang ayah, seorang suami, seorang ketua rumah tangga yang adil. Kemudian apa lagi tuan yang keempat? Pak, kita jam 10 nak habis, betul Ustaz ya? Mana Ustaz tadi? Jam 10 mau dihabiskan ya. Yang keempat, kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, nak jadikan rumah tangga itu baik, hendaklah kita memberikan nafkah yang halal terhadap anak-anak kita. Ini nafkah yang halal. Nafkah ini tentuan bukan hanya bentuk makanan. Kita kan senafkah makan minum nafkah. Nafkah itu bukan itu saja. Nafkah itu termasuk makanan, minuman, atau makan minum, pakaian, tempat tinggal, apalagi. Kemudian kalau anak itu masih belajar, alat-alat belajar, kepentingan-kepentingan belajar, apa dia? Demikian juga apalagi namanya uang-uang jajan. Ini termasuk nafkah. Demikian juga keperluan-keperluan yang lain. Ini mesti dipenuhi. Kalau kita menjadikan anak kita, keluarga kita yang baik. Nabi SAW kan mengingatkan, man nabata lahmuhu min haramin fannaru awla bihi. Barang siapa yang membesarkan tubuh badan anak istrinya daripada makanan yang haram, fannaru awla bihi, maka neraka itulah yang lebih utama tempatnya. Sekarang kita belum lagi berada di dalam akhirat, tapi di dunia ini sudah macam neraka tempat tinggal. Pasal apa? Anak dipanggil peka, bolak-balik dipanggil, buat de aja dia. Pasal apa? Telinganya sudah disumbat oleh karat-karat makanan yang haram. Hatinya sudah beku wal kaku. Sebab apa? Sebab dibalut oleh lemak-lemak makanan yang haram. Akhirnya anak ini punya mata tapi bagaikan buta, punya telinga bagaikan peka, punya hati bagaikan batu. Tidak ada rasa prihatin dengan mak bapak dia yang dah tua, yang dah bungkuk itu. Kenapa tidak ada rasa prihatinnya? Sebab hatinya sudah dibalut oleh
kotoran. Sinaran hatinya tidak lagi nampak pandangan kepada ayah yang tadi tua, yang sakit, yang perlukan kepada bantuan dan sebagainya. Anak-anak buat tidak aja. Coba tanya anak kita, kenapa dia tidak ada perasa prihatin dengan mak bapak yang susah, mak bapak yang sakit? Buat bodoh aja dia. Ini bukan salah mereka tentuan. Ini adalah salah kita. Sebab kita memberikan makanan kepada mereka daripada sumber yang tidak halal. Ustaz, saya bukan hasil judi, saya bukan judi Ustaz, saya kerja apa? Bekerja tentuan, meninggalkan perintah Allah, hasil yang dapat itu haram. Kadang-kadang mungkin tak senang kita mendengar ini, apa boleh buat? Sibuk dia bekerja, salat yang waktu-waktu tak pernah tersentuh di hatinya. Yang tahu dia fulus. Ini namanya fulus fid dunia wal mampus fil akhirah. Kita tidak pernah memikirkan halal haram itu. Padahal memberikan nafkah itu wajib, memang wajib. Tapi pastikan sumbernya daripada mana. Itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu baginda Hasan wal Husain satu ketika mengambil sebiji kurma, bukan 2 biji tentuan, sebiji kurma dimakan oleh cucu Rasulullah. Padahal kurma itu sebenarnya kurma yang untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Lalu Hasan Husain ketika itu ambil kurma itu, dia tak tahu ini untuk orang fakir dan miskin, dimakannya itu kurma. Rasulullah kejar cucunya ini. Dan sememangnya ahli keluarga Rasulullah tidak boleh makan harta sedekah. Seluruh Bani Hashim tidak dibenarkan memakan harta sedekah, termasuk zakat, tidak boleh. Tapi tadi budak dimakannya, Rasulullah kejar. Kemudian Rasulullah tangkap cucunya, sambil Rasulullah pegang tengkuk Hasan dan Husain, sembari dia berkata, mana apa? Suruh keluarkan. Itu pendidikan dari kecil itu, nampak. Jangan terbabit dengan yang haram itu. Kita terbalik, alah Ustaz, budak-budak tak apalah dia tahu. Budak tak tahu, tapi engkau bapak budak mesti tahu. Sikit budak-budak begitulah. La ilaha illallah, mudah kali hidup itu. Udah itu baca hadis Melayu pula tu, nak membentuk nak membentuk buluh daripada rebung. Pandai pula kau bercakap. Jadi makanya yang ketiga itu memberikan nafkah yang halal terhadap keluarga. Nafkah saya katakan tadi, makanan, minuman, pakaian. Sebab itu penghambat tentuan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang hamba dalam perjalanan, ke depan jauh, ke belakang jauh, dia berada di tengah-tengah padang Sahara. Dia kehabisan makanan. Lalu dia meminta kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ketika itu datang malaikat menemui Nabi Musa. Apa kata Allah? Aku haramkan memenuhi permintaannya. Kenapa? Sebab dia bergelumang dengan yang haram. Wa ta'amuhu haramun, wa libasuhu haramun, wa syarabuhu haramun. Dia ini kata Allah bergelumang dengan yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Maka aku pun haramkan kata Allah memenuhi keperluannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasukkan luqmatan, luqmah ini maknanya satu suap makanan yang haram daripada mulutnya, maka Allah menolak ibadahnya arba'ina yauman, 40 hari. Hadis yang sahih. Satu suap benda yang haram, 40 hari ibadah tak terima. Satu suap 40 hari. Kalau hari-hari makan suap, bayangin aja itu. Kemudian tentuan, yang benda-benda macam ini, anak-anak yang terbabit benda yang haram ini, dia untuk nak berkenaan dengan agama sulit. Untuk dia menghafal qul huwallah susah. Tapi yang lain-lain dia boleh hafal. Yang tidak berkepentingan agama dia hafal. Sains, biologi semua dia tahu.
Tapi bab Fatihah, bayangkan menghafal qul Allah seminggu, susah nak masuk. Sebab Al-Quran itu adalah kitab yang suci dan dia hanya boleh hinggap tinggal di dalam jiwa-jiwa orang yang suci. Al-Hafiz Quran itu tuan-tuan, makan minum jaga itu. Kalau ditemakan sedikit, dia akan merosak ingatannya. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i satu ketika pernah heran dengan dirinya. Kenapa ini hari aku susah sangat menghafal sepotong hadis? Tidak seperti hari-hari lainnya. Beliau sendiri heran, kenapa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan ada aku temakan benda yang haram. Untuk nak memuaskan hatinya, Imam Syafi'i memang ada langganan sebuah kedai. Kedai penjual roti. Orang Arab kan makan roti ya. Jadi, untuk nak memuaskan hati, Imam Syafi'i pergi ke kedai langganannya itu, sembari bertanya yang punya kedai. Kata Imam Syafi'i, saya mau tanya, ini yang roti yang kamu jual kepada saya, yang yang supply-nya orang baru atau orang lama? Kata yang punya kedai itu, kebetulan yang supply ini orang baru. Yang lama mana? Yang lama sudah meninggal. Jadi yang supply ini orang baru. Lalu kata Imam Syafi'i, saya nak tanya, itu roti yang disuplainya itu dari mana? Kata yang punya kedai, saya tak tanya pula. Saya pikir biasa-biasa saja. Kata Imam Syafi'i, besok pagi coba tanya, dari mana sumber roti yang disuplainya nih? Besok datang yang tukang supply ini, tanya, ini roti yang kamu antar ke kedai saya ini dapat dari mana? Rupa-rupanya roti-roti sabil. Roti sabil tahu? Itu kalau di Mekah dulu, zaman saya di Mekah dulu tuh, itu di Pasar Zeng itu, habis salat subuh itu ada roti sepinggir kiri kanan jalan tuh. Itu roti sabil. Maknanya untuk orang miskin, siapa mau ambil, free. Rupanya yang supply ini dikoleknya itu semua, dijualnya ke kedai. Dan Imam Syafi'i beli ikut makannya. Patut kata Imam Syafi'i. Dia terjebak dengan benda yang tidak halal. Patut kata Imam Syafi'i, hari ini lain. Aku nak menghafal sepotong hadis 2-3 kali, tak hafal-hafal. Akibat apa? Akibat daripada sumber yang haram. Kita hari ini bukan daripada sumber yang haram penyakit. Penyakit sumber daripada mana? Pemakanan. Cuman kita kena penyakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis, kencing pahit, kencing biru, macam-macam kencing ada. Itu bersumber dari mana? Makanan. Kita tak sampailah, oh karena saya makan yang haram saya tak hafal Quran. Memang kau tak hafal kok. Mana ada pengaruhnya? Betul enggak? Tapi ibadah pengaruh tuan-tuan, makin malas ibadah. Makin tua dan nak meninggal besok, makin malas ibadah. Nampak itu pengaruhnya itu. Jadi jangan heran kalau anak kita seberat disuruh untuk salat, bangkang kalau disuruh mengaji. Itulah sebab daripada sumber nafkah yang kita berikan kepada mereka, daripada sumber yang tidak halal, yang haram, artinya kotor. Mana boleh orang sehat makanan yang kotor? Tak mungkin orang boleh sehat makanan yang kotor. Nah, jadi sekali lagi, memberikan nafkah, yakni perbelanjaan, makan minum terhadap keluarga, pastikan ianya halalan thayyibah. Dan yang kelima, sebagai ketua keluarga juga adalah penjaga keselamatan keluarga. Keselamatan keluarga itu berada di tangan sang ayah. Sang ayah ini adalah ibaratkan nahoda. Dialah sebagai pembawa kapal itu. Maka keselamatan penumpang adalah bergantung kepada si nahoda kapal itu sendiri. Begitulah kedudukan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua rumah tangga. Dia adalah berkewajiban menjaga keselamatan diri ahli keluarga, yakni anak istri. Oleh karena itu, jika ternyata keluarga itu sakit umpamanya, maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, hendaklah segera
memberikan obat atau segera diobati. Jika seandainya keluarga anak istri tadi merasakan ada keresahan-keresahan, maka kita hendak segera selesaikan keresahan-keresahan tersebut. Itu tanggung jawab. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti kata Nabi di akhir-akhir zaman, pola hidup manusia ini berubah. Kenapa? Sebab tanda kiamat sudah dekat. Apa perubahan yang ketara? Kata Nabi, Allah akan mencabut perasaan kasih sayang dalam diri seseorang. Allah mencabut perasaan kasih sayang. Sehingga tadi, seorang ayah, dia tidak lagi kasih sayang kepada anak. Seorang suami tidak lagi kasih sayang kepada istri. Kepada ibu bapa tidak ada rasa sayang kepada anak-anak. Tetapi kata Rasulullah, kasih sayang itu pula beralih kepada yang lain. Yang disayanginya apa? Kucingnya. Yang disayanginya apa? Pokok bunga dia. Kalau kucing dia demam, dia sibuk bawa kucing itu klinik. Malam-malam pun digedornya itu klinik. Sebab kucing dia kununnya demam. Tapi kalau anak dia demam tengah malam, bukan dikasihnya obat ditengking, diamlah, memekak aja. Ya Allah. Dia sanggup memberi makanan-makanan, maaf ya tuan-tuan, ini terpaksa cakap terus terang aja. Dia sanggup kadang-kadang keluar biaya beratus-ratus untuk belanja makan kucingnya. Tapi belum tentu dia sanggup membayar mengaji Al-Quran anak-anaknya. Ini sudah disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah manusia kita tengok. Dia jaga betul-betul human right, kalau binatang Pak. Menjaga keselamatan binatang, animal right ya, baik. Animal right. Ada tumpahan minyak di laut, banyak burung-burung penguin tu yang mati kunun-kununnya, orang sanggup sewa helikopter, sanggup menurunkan dokter pakar-pakar, sanggup mengeluarkan uang beribu-ribu untuk nak menyelamatkan binatang itu. Tapi manusia mati terguling, mati terkapar, buat bodoh saja. Ini yang katakan tadi kata Rasulullah, sudah tercabut dalam diri manusia itu rasa ihsan, rasa kasih sayang. Suami tidak lagi menyayangi istri, istri tidak sayang kepada suami, ibu bapa tidak menyayangi anak-anak, anak-anak pun benci kepada mak bapak. Tengok bapak nyampah katanya. Ini tentuan yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi jangan heran kalau anak hari ini mengambil haluan sendiri. Sebab dirasa ibu bapaknya tidak boleh diajak berkomunikasi. Kalau diluahkan masalah dalam hidupnya, dia pasti tahu ini tidak akan mendapat resolusinya. Tak dapat resolusinya daripada mak bapak. Lalas kena marah, diam-diam lagi bagus. Akhirnya anak ini memendam rasa. Dipendam. Akhirnya diluahkan dengan temannya. Rupa-rupanya teman dia sama dengan dia. Akhirnya dia join dua-dua. Jadi jangan heran tuan-tuan, penyakit anak-anak kita hari ini itu adalah bersumber daripada kita sendiri. Jadi hendaklah kita perhatikan, kembali kita kepada Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Dan selanjutnya tuan-tuan, yang keenam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin dalam keluarga, teman, jadilah kita sebagai seorang suami itu teman kepada istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri. Lebih-lebih lagi Khadijah. Di mana Khadijah itu perannya sebagai seorang istri juga ia, sebagai seorang pemimpin Nabi juga ia, sebagai bagai orang yang tempat Nabi mencurahkan isi hati, semuanya. Jadi betul-betul Khadijah itu satu income yang paling besar dalam kehidupan Rasulullah. Sebab beliau tidak hanya menjadikan sebagai seorang istri, tapi beliau juga dijadikan Rasulullah sebagai teman rakan dalam perjuangan. Makanya Rasulullah sangat-sangat mencintai Khadijah. Tatkala jasad Khadijah sudah terkubur,
Berdirilah Rasulullah di atas tanah perkuburan Khadijah sembari mengiklankan kepada para hadirin, saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Khadijah inilah orang yang mula pertama percaya kepada aku di saat-saat orang lain tidak percaya aku. Beliau inilah orang yang dermawan, sanggup memberikan hartanya kepada aku untuk perjuangan Islam di saat-saat orang bakhil kedekut dengan aku. Maknanya apa itu? Rasulullah memuji istri bukan semasa hidup, malah sesudah mati. Kita terbalik, istri masih hidup didoakan cepat mati. Apa ini punya laki? Malah kadang-kadang disepak, diterjang itu lagi istri. Habis manis sepah dibuang. Masya Allah. Patutlah kita gagal hidup. Ini kegagalan hidup di dunia, belum tahu akhirat lagi tuan-tuan. Oleh karena itu diajar kepada kita, jadikanlah istri sebagai teman, anak-anak jadikan sahabat. Anak-anak ini tidak boleh lagi dijadikan anak, dia dijadikan sahabat. Dia merasakan kita ini rakan dia, di samping kita sebagai seorang ayahnya, tapi dia bisa boleh jadi dia boleh merasakan yang kita ini rakan dia. Kita ini sebagai tempat curhat dia, tempat dia mencurahkan isi hatinya. Sebab anak-anak ini pun banyak problem di luar sana, pelajaran dengan pergaulan, pelajaran, banyak masalah-masalah dia. Oleh karena itu kita perlu menampung apa juga problem-problem mereka. Oleh karena itu kita mesti memperuntukkan waktu. Kalau tidak boleh per hari, peruntukkan waktu 3 hari sekali. Kalau tidak, seminggu sekali, sebulan sekali, atau 3 bulan sekali. Yang jelas, mesti ada waktu untuk mereka bersama dengan kita sebagai seorang ayah atau ibunya. Dengan demikian insya Allah selamat. Dan yang terakhir tentuan, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, suami dan istri, suami dan kepala rumah tangga tadi, hendaklah kita menjaga maruah istri dan anak-anak. Menjaga maruah, aib. Jangan sampai istri kita nanti malu ditengok kawan dia, itu siapa tuh? Aku tengok macam suami engkau lah. Malu tak istri ditengok kawan dia suami macam itu? Ini namanya kita tidak menjaga maruah istri. Kita memalukan istri. Banyak itu, kadang-kadang kita na'udzubillah min dzalik ya, malah memalukan anak. Anak tengok, apa tengok? Bapak gandeng cewek. Kawan dia nampak, dipanggilnya. Kata-katanya apa? Itu bapak engkau, tengok. Tengah cewek-cewekan. Malu tak sebagai seorang anak? Jadi kalau kali kita nak sehatkan anak kita, alah bapak lagi teruk katanya. Karena kita tidak menjaga maruah mereka. Kita memalukannya. Di mana muka anak kita mau ditunjukkan berkawan? Kawan dah tahu bahwa kita sebagai bapaknya tak boleh pakai punya. Disitulah anak sudah jatuh respeknya kepada bapaknya. Sebab bapaknya tidak menunjukkan kewibawaan, tidak memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupannya. Bayangkan jika anak sudah merasa malu berbapakkan kita. Apa agak-agak yang terjadi dalam kehidupan kita? Dan ini tuan-tuanlah berlaku. Kalau kita tidak mampu menjaga ini semua, jangan harap kita boleh mengharapkan rumah tangga yang kita harapkan. Dan yang penghabisan sekali tuan-tuan, tidak keterlaluan dalam menghukum. Nah, ini kadang-kadang keterlaluan dalam menghukum ini ya. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kesat lain, dengan tali pinggangnya lain, itu bukan caranya tuan-tuan. Nasihat yang baik itu, hukama berkata, nasihat yang baik bukanlah menyalahkan orang yang bersalah, tetapi mereka yang bersalah itu mengakui kesalahannya. Itu nasihat yang baik. Dia memang sudah bersalah kok, mau diapain? Lalu ditekan-tekan juga, itu bukan caranya. Kita tidak perlu menyalahkan dia. Yang perlu bagaimana dia boleh merasa dirinya bersalah sendiri. Itu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar, tetapi dia punya kelebihan juga, istimewanya juga besar.
Dan untuk nak menjadikan keluarga kita tadi pemimpin keluarga bukan perkara yang mudah. Maka kita perlu di samping kita menyusun program-program kekeluargaan, perlu juga kita berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan petunjuk hidayah Allah melalui Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam Islam ini tuan-tuan, berbuat, berdoa, bertawakal. Ini 3 mesti ada. Berbuat, buatlah sesuatu, kemudian berdoa. Setelah berdoa, bertawakal. InsyaAllah Allah senantiasa bersama-sama orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita tidak boleh berbuat baik kepada orang, pastikan berbuat baik kepada diri sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak boleh berbuat baik untuk diri kita sendiri, mana mungkin kita boleh berbaik untuk orang lain. Begitulah dalam kehidupan tuan-tuan. Dan hari ini sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak lembaga pentadbir Masjid Ishaq Yusof yang telah yang sudi mengundang saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada baiknya, jadikan satu amalan. Kalau memang tidak baik, buang di tengah jalan. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan pulang. Dan sebelum kepulangan kita kepada Allah, pastikan masing-masing kita membawa bekalan yang cukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan kepada Allah. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma jammilna ya Allah bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna ya Allah min mujibatin nadamah fi yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم